Monggo guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini kita berjumpa dalam bincang Ramadan di hari yang ke-11 bulan yang penuh limpahan rahmat ampunan. Tentang bulan Ramadan ini, seluruh bagian-bagiannya adalah istimewa. Namun kenapa baginda Nabi seolah-olah membagi bulan Ramadan ini dalam 3 fase, 3 bagian. Seperti dalam hadis kemarin, Imam Al-Baihaqi menulis dalam kitabnya Syu'abul Iman. Juga di dalam kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, disebutkan hadis Nabi syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idqun minan nar. Di sini jelas Nabi menyebut Ramadan itu ada permulaan, ada pertengahan, dan ada pamungkas. Kayak pedang Nagabuspa, pedang pamungkas ini. Kenapa kok seperti ini? Seolah-olah semua bagian Ramadan ini berbeda-beda kualitasnya. Tidak. Padahal semuanya dipenuhi limpahan rahmat, ampunan, kebebasan. Bukan hanya kebebasan itu ada di 10 hari yang terakhir. Ampunan hanya di pertengahan, di awal tidak. Padahal kemarin-kemarin kita sering mendengar nasihat dari para ustadz, para kiai tentang keutamaan sholat tarawih. Di situ dari awal sampai 3 hari diampuni dosa, diampuni dosa, diampuni dosa. Jadi siapa yang sholat tarawih di malamnya pertama, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru terlahir. Di malam kedua Allah ampuni dosa dia dan dosa kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya mukmin. Yang ketiga, malaikat berseru, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Sekarang awali amal kamu. Ini semua dosa. Puasa pun juga di bulan Ramadan menghapus dosa. Jadi artinya, untuk apa Nabi membagi sampai 2? Seolah-olah rahmat itu hanya di permulaan, ampunan hanya di pertengahan. Padahal di awal sudah ada ampunan. Jadi kita jangan salah memahami pernyataan Rasul seperti yang tadi kita bahas, seolah-olah ampunan hanya di pertengahan, kebebasan di akhir, di awal tidak ada. Dan seperti itu. Di ampunan, rahmat, kebebasan itu ada di setiap bagian Ramadan. Nah, untuk apa Nabi membagi? Di sini Nabi ingin memberikan pendidikan kepada umatnya dengan membagi Ramadan ini 3 fase agar umatnya selalu melakukan evaluasi tahapan demi tahapan sampai menuju puncak. Tujuannya Allah memberikan bulan Ramadan yang di dalamnya Allah mewajibkan puasa dan malamnya Allah mensunahkan sholat tarawih. Itu agar mencapai satu predikat yang tertinggi di sisi Allah, manusia yang bertakwa. Kita tahu strata derajat manusia di sisi Allah itu ada muslim, ada mukmin, ada mukhlis, ada muhsin, dan ada muttaqin. Muttaqin ini adalah yang tertinggi, di mana telah disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ini maksud dari Nabi membagi Ramadan dengan 3 fase ini agar umatnya ini selalu melakukan evaluasi untuk demi mengadakan peningkatan intensitas ibadahnya setahap demi setahap sampai pada puncak atau akhir di penghujung bulan Ramadan. Dan di penghujung ini Nabi memberikan contoh secara langsung lewat beliau mengecangkan ikat pinggang. Beliau dalam sebuah hari terakhir tidak pernah absen iktikaf sampai beliau mengatakan, man iktakafa ma'i falyaktakif fil asril awakhir. Siapa yang ingin iktikaf bersama saya, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Jelas. Oke, memang Nabi melakukan seperti itu di setiap Ramadan. Kita tahu Nabi mendapati Ramadan sampai 9 kali. Jadi puasa Ramadan ini kan ayatnya diturunkan di tahun kedua Hijriah. Nabi mendapat perintah di Madinah 2 tahun dapat perintah puasa. Berarti usia 54. Nah, Nabi dipanggil menghadap Allah 63. Ini 54 sampai ke 63 ini 9 tahun. Dari 9 tahun ini Nabi mendapati hari raya di dalam Ramadan 30 hari ini hanya sekali. Yang 8 kali mendapati Ramadan cuma 29 hari. Nah, di sini Nabi tidak pernah absen iktikaf di 10 hari yang terakhir. Sampai hal ini, tradisi seperti ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmah Ramadan dibagi Nabi lewat sabdanya ke dalam 3 fase agar umatnya ini terus melakukan evaluasi peningkatan kinerja sampai kepada puncaknya. Jadi yang dicarinya puncaknya. Tapi kita jangan berasumsi, alah yang penting puncaknya. Awal pertengahan kita santai aja. Tidak seperti itu. Seperti yang kami katakan, kalau ingin mengetahui bagaimana keadaan akhirnya, lihatlah di tingkat awalnya. Kalau permainan awal sudah menggigit, pasti hasilnya ini rata-rata sudah apa. Jadi karena itu malam ini kita telah masuki fase yang kedua. Kita awali di malam yang ke-11 sampai di dalam fadilah sholat tarawih disebutkan meski hadis ini dhaif ya, tapi untuk fadilul amal setidaknya untuk bahan renungan kita tentang fadilah sholat tarawih di malam 11. Kata Nabi, wa fil lailatul hadiyata asyar yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Allah akan berikan untuk dia keluar dari dunia, dalam tanda kurung meninggal dunia, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari bumi. Artinya mati tanpa membawa dosa. Nah, di sini kita awali fase pertengahan. Kita harus lebih meningkatkan. Seandainya kita mendapati di fase pertama ini masih belum mendapatkan gereng, nah ini bisa kita lakukan perbaikan. Kalaupun sudah menurut kita ini sudah baik, pertahankan. Bahkan kalau bisa ditingkatkan. Tapi ingat, tujuan ini semua adalah demi tercapainya misi kita di fase penghabisan atau fase pamungkas, fase puncak daripada Ramadan. Ini pendapat mayoritas ulama
Dari 30 hari ini yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari yang terakhir, yang paling utama adalah satu malam yang di situ ditempati malam Lailatul Qadar. Nah, di mana Lailatul Qadar dikatakan oleh para ulama, mayoritas termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, mereka yang berpendapat Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Namun kalau mazhab Hanafi ini tidak hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini berputar dalam 1 tahun. Ini yang berbeda Imam Hanafi. Memang enak ikut Imam Hanafi ya. Seperti Bapak Wasono kemarin, ingin gak batal ikut Hanafi. Karena yang batalkan itu cuma aula mastumun nisa'ah. Di sini mayoritas ulama mengartikan memegang, tapi Imam Hanafi mengartikan aula mas ini menjimat. Kembali lagi kepada topik pembahasan tentang 3 fase dalam bulan Ramadan. Jadi ini fase kita dididik oleh Nabi, saatnya kita melakukan evaluasi tentang kinerja kita di 10 hari yang pertama. Nah, lewat Bumi Ampel Denta, lewat Bincang Malam edisi yang ke-11 malam hari ini, mari kita melakukan pantauan evaluasi. Kita adakan kita nilai perjalanan kita dari malam pertama sampai malam yang ke-10 bagaimana. Nah, ini harus kita tingkatkan tahapan-tahapannya. Mungkin ya dalam urusan kita baca Quran, dalam urusan sedekah, dalam urusan berjamaah, dalam ini mungkin harus kita tingkatkan. Kalaupun sudah baik, kita pertahankan ritme ini. Tapi ingat, demi untuk 10 hari yang terakhir, karena itu fase yang menentukan. Ingat kata Nabi, innamal umur bi khawatimnya. Semua perkara itu yang dilihat adalah akhirnya. Tapi tidak bisa dianggap remeh awal dan pertengahan, karena hasil akhir ini berawal dari awal dan pertengahan. Jadi artinya ini sama-sama saling melengkapi antara awal pertengahan. Yang terpenting dalam pemandangan kita ini, sudah dikatakan para ulama, semua Ramadan ini adalah mulia. Manfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Ramadan untuk terus berkarya lewat ubudiyah, lewat amaliyah, zahir. Kalau secara ini ditarik secara ulama-ulama yang sufi, masa awal ini masa penataan zahir, masa pertengahan penataan hati, baru masa itu penataan roh. Ini ditunjukkan Nabi lewat rahmat. Rahmat ini adalah masa Allah memberikan pertolongan, bantuan, kekuatan kepada kita untuk terbiasa. Yang awalnya kita tidak makan, tidak sholat malam sampai 20 rakaat. Nah, ini Allah kasih pertolongan agar ringan. Karena jelas sulit, karena sebelumnya pagi sampai sore makan, kemudian tidak makan. Sholat ba'diyah isya cuma hanya 2 rakaat, sekarang 2 rakaat tambah 23 rakaat. Ini kan berat. Makanya Allah tahu ini fase-fase Allah melimpahkan rahmat berupa kekuatan, pertolongan agar terbiasa. Nah, kemudian setelah sudah terbiasa terus melakukan, ini mulai fase penyucian diri hati kita dari dosa. Sehingga sampai nanti di penghujung Ramadan, roh kita sudah bisa naik menuju ila hadratillah. Di situ
Inilah momen-momen yang sangat menentukan. Allah menyediakan pangkat yang tertinggi di sisinya, yaitu ketakwaan, yang ketakwaan ini akan membawa seseorang terbebas dari api neraka. Karena itu harapan kita semua, mudah-mudahan di Ramadan pertengahan ini semangat kita tidak mengendor, tetap semangat. Kalau bisa semakin meningkat, baik kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita yang lainnya, seperti tadarus kita, sedekah kita, sholat malam kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Baik pendengar sehat, demikian tadi mengawali jumpa kita, beliau telah menyampaikan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah fase-fase di dalam bulan suci Ramadan. Baik, akan kita lanjut kembali bincang Ramadan kita di pagi hari ini, dan Anda juga nanti bisa ikut bergabung di 0895 32775775. Kita lihat sejenak setelah satu tembang berikut ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambaldenta, suara syiar Islam Anda.
المرتين كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نورنا يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد. Baik pendengar Sia 90 FM dan juga pemirsa TV Palenta yang dirahmati Allah, kembali di Bincang Ramadan bersama Gus Saidul. Beliau tadi telah menyampaikan tentang fase-fase di bulan Ramadan. Gus, ini tentang fase yang pertama dulu ini Gus. Kan pertamanya juga menentukan nanti di hasil akhir. Betul. Di 10 hari saja Allah turunkan rahmat. Ini rasanya seakan-akan hawanya ini masih kurang keren nih Gus. Kenapa? Karena rata-rata orang ini bisa dilihat di 7 hari pertama malah. Setelah itu sudah protol semua. Padahal ini rahmat Allah. Apakah rahmat itu tidak kemudian meliputi semuanya sehingga kok ada kecenderungan menurun? Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kalau kita lihat ya masih alhamdulillah di daerah kita termasuk di Surabaya atau mungkin di wilayah-wilayah yang lain ini masih greget Ramadan insya Allah. Dan di awal-awal ini ya seperti biasa masih ramai penuh seperti kayak ketika barusan tadi ya, malam tadi saya terawih di Tembok Lor itu di masjid di dalam penuh sampai di luar itu masih dibeber laki perempuan padahal masjidnya tingkat 2. Ini kan masih membuktikan ya seperti biasa antusiasnya di sana. Di awal memang awal ini Allah masih memberikan rasa syukur, rasa semangat, diberikan kekuatan, pertolongan agar hamba-hambanya ini merasakan nikmat sehingga bisa melaksanakan sesuatu yang belum terbiasa. Karena kita tahu jarang sekali orang berpuasa kecuali orang-orang yang tertentu. Kalau disunahkan, andai diwajibkan, nah berat. Makanya, tapi tetap Allah mewajibkan puasa itu bukan untuk kepentingan Allah, agar hambanya ini selamat, hanya menginginkan hambanya agar mendapatkan ampunan, agar mendapatkan surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi makanya Allah heran. Menungso lagi tidak selamat kok leren dicancang ambil hukum. Ya tetap Allah itu tetap ngurusin. Cuman di dalam Ramadan ini yang kita ini bisa mencapai performa yang maksimal nanti di akhirnya. Itu inti daripada yang diinginkan Nabi. Bukan Nabi ini memotisius. Yang dijanjikan Allah la'allakum tattaqun. Baik Gus, ini masih tentang fase yang pertama ini Gus, yang dikatakan sebagai rahmat. Dan dikatakan oleh Rasulullah kan bahwa ketika Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan jin dibelenggu. Akan tetapi ketika kita berada di jalan ini, warungnya ditutup pakai kain, tapi di bawahnya terlihat kaki-kaki yang jadi kan katanya setan dibelenggu, masih sulit juga untuk melakukan setannya dibelenggu tapi nafsunya sudah keracunan setan. Jadi artinya begini, setan dibelenggu itu bisa dirasakan suasana Ramadan ini yang sebetulnya ini berat menjadi ringan. Jadi untuk mempermudah kita menjalankan puasa, taraweh ini tidak seberat
di luar Ramadan. Kita tahu puasa ini ibadah yang berat ya. Salat tarawih ini bukan perkara mudah. Seperti tadarus Quran, dimana kalau nggak ada Ramadan masjid nggak berkumandang di masjid sampai jam 11 sampai. Ini termasuk salah satu bukti bahwasannya salah satu musuh kita yang selalu menjalin hubungan bilateral dengan nafsu ini selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Bersekongkol lah, makanya ketika setan ini sudah terbelenggu, nafsu ini kan tetap bercokol pada diri manusia. Artinya di sini seorang hamba ini tinggal satu yang dikalahkan ini, hanya nafsu. Makanya puasa ini kan menahan nafsu. Karena setan sudah tidak ada. Nah itu berarti yang kelihatan kaki tanpa kepala. Itu nafsunya tidak berhasil dikendalikan. Tapi mudah-mudahan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang masih terlihat kaki tanpa kepala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan panjenengan dibuka, tutup meripat hati ini sehingga bisa mengetahui kalau puasa ini adalah ibadah yang sangat bermanfaat, membawa kemaslahatan kepada kita semua. Setidaknya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu maksud diwajibkannya puasa. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi? Jangan menunggu besok, lusa. Karena ajal ini datangnya secara tiba-tiba. Kalau sudah datang maka tidak bisa ditawar. Karena itu ayo, ini bulan taubat, bulan yang peluang sangat besar sekali kita mendapatkan ampunan Allah, peluang kita mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah. Pak, insya Allah kemarin sering kali saya sebutkan dalam satu hadis, idza salimatil jum'atu salimatil ayyam wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Apabila hari Jumat selamat, maka selamat pula hari-hari yang lainnya. Apabila Ramadan ini selamat, maka setahun pasti selamat. Ini harapan. Ayo kita tahan, ayo kita berhenti di bulan Ramadan. Kita sejenak kita mengikuti seperti yang diajarkan Allah lewat puasa, lewat bertobat. Kita lanjut kembali bincang kita di pagi hari ini, Gus. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung ini, Gus. Ada dari ini yang selalu stay tune ini, Gus. Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini, Gus. Siap, Mas Faisal. Tadi ini Mas Faisal menemukan imam tarawih pada saat witir, ya melaksanakannya 3 rakaat dilaksanakan dalam 1 salam. Kan yang umumnya yang biasa ini kan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, ini yang ditanyakan, Gus, apakah hal tersebut tetap bisa dilaksanakan dengan 3 rakaat langsung 1 kali salam? Ya, jadi begini Mas Faisal, untuk pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat itu model pelaksanaannya memang ada 2. Ada yang 2 plus 1, ada yang 3 sekaligus. Namun yang menjadi pembahasan di antara 2 metode ini mana yang terbaik, mana yang paling utama. Di sini para ulama ada yang menyatakan yang paling utama adalah 2 plus 1 dengan alasan untuk membedakan antara sholat maghrib dengan sholat witir. Kalau sholat maghrib ini kalau 3 dilanjutkan, kalau orang yang tidak tahu ini sholat apa, sholat maghrib bisa jadi karena sholat maghrib 3 sekaligus.
Iya. Tapi kalau witir ini kan 2 plus 1. Jadi memang yang meskipun dilakukan secara 3 sekaligus itu boleh sah. Yang penting witir itu kan ganjil. Yang penting ganjil. Namun yang lebih utama adalah 2 plus 1 karena ini untuk membedakan antara sholat maghrib dengan sholat witirnya. Bisa dengan kata lain biasanya ini Gus, yang 2 plus 1 ini yang tarawihnya 20. Kalau yang 3 langsung biasanya diskonan 60% itu. Iya. Yang biasanya 8 rakaat ya dikasih, tidak apa-apa. Yang terpenting kita hidupkan malam ini dengan sholat. Man qoma Ramadan ini adalah yang maksud tarawih. Berapa jumlah rakaatnya? Kisahnya ada yang 8, 20 ini kan. Yang 8 ini di awal zaman Sayyidina Kanjeng Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Itu 8 dikerjakan di masjid, selanjutnya sisanya di rumah. Namun di era di era Khalifah Umar bin Khattab, karena melihat semangat orang banyak dilihat di rumah tidak dikerjakan, akhirnya Sayyidina Umar membuat inisiatif 20 rakaat semuanya dikerjakan di masjid. Nah, di era Sayyidina Umar inilah sampai berganti ke era Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau sangat memuji inisiatif daripada andai tidak ada Umar, masjid ini akan gelap lebih awal daripada sekarang. Ini penafsiran daripada ulama. Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini menafsir atau hadis dalam kitab Fathul Bari. Itu beliau menjelaskan qiyam Ramadan ini adalah sholat tarawih. Jadi ulama pun sepakat semuanya. Karena ini sudah dicontohkan Rasul. Ketika bulan Ramadan beliau setelah sholat isya ini diajak untuk qiyamul Ramadan. Cuman kemudian diganti dengan istilah tarawih, sholat. Setelah sholat ada istirahat sejenak, setelah sholat ada istirahat sejenak. Ini sekarang tidak dipakai, langsung ngejos. Setelah 2 rakaat ngopi dulu. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, maksudnya ini kan sholat untuk istirahat. Tarawih, roha. Untuk apa? Mengenakkan badan sholatnya. Karena kesibukan semakin bertambah, mungkin ya kesibukan. Oke lah kalau tidak merasa.
melaksanakan ibadah salat tarawih di malam yang ke-11, maka manakala ia nanti keluar dari dunia, dalam arti kata meninggal dunia, ia sebagaimana layaknya seorang bayi yang baru terlahir tanpa dosa. Nah, fase manusia itu kan setelah ini kan ketika usia masih diberikan panjang, artinya masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa ini, Gus. Ini gimana ini korelasinya, Gus? Jadi di malam yang ke-11 itu fadilah tarawih yang terangkan Nabi, yakhruju minat dunya kayaumi wulida min batni ummi. Dia akan mati tanpa membawa dosa. Nah, di sini Allah memberikan garansi bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah. Artinya tidak serta-merta orang ini setelah itu bebas berbuat maksiat, tidak seperti itu. Jadi ini jangan diartikan wah bebas wis iki mati kapan mari ngono mari terawih kita. Jadi artinya Allah ampunkan dosa-dosanya, dan saat itu apabila dia mati, insya Allah dia mati tanpa membawa dosa. Jadi bukan seterusnya dia bebas dari dosa, tidak sampai mati. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya Nabi memberitahukan bahwasanya Ramadan itu istimewa. Ramadan itu penuh keberkahan. Sampai Nabi tidak bisa menggambarkan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan atamannau an takuna sanata kullu Ramadan. Andai umatku ini tahu apa yang diletakkan Allah bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap setahun jadi tidak. Ini kan puncak tuh. Berarti kalau sudah nggak Ramadan nggak ada ikun minhan nar, ini cuma ada di bukan ya. Jadi peluang ke arah sana itu sangat besar, sangat besar. Karena mulianya bulan Ramadan. Jadi tetap setelah Ramadan ya kita harus menjaga diri, kita raih rahmat Allah lewat kita ikuti yang diperintah, kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Sembari kita terus meminta ampunan kepada Allah. Dan kita juga meminta kepada Allah semoga Allah menjaga diri kita dari api neraka. Waqina adzabannar. Itu artinya bisa dikatakan bahwa setelah melaksanakan ibadah salat tarawih yang kemudian diampuni oleh Allah sebagaimana layaknya seorang bayi, ini harus dipertahankan gitu. Mudah-mudahan sampai andaikan sampai malam 11 ini, hari yang ke-11 ini kita mati, insya Allah mungkin ada di sini berlaku seperti itu. Jadi bisa Allahumma inna fi syahr Ramadan ala siyami wal qiyami wa jami'il a'mali sholihah fi. Kita meminta ya Allah berikan pertolongan untuk bisa jalankan puasa, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah amal-amal soleh yang lainnya selama bulan Ramadan. Nah, ini kan kalau bisa kita ini 10 hari yang pertama ini fase babak penyisihan. Nah, memasuki babak yang kedua ya, biasanya semifinal ini gimana agar supaya tetap semangat ini guys. Hanya itu kita harus terus mengingat-ingat babak pamungkas. Babak pamungkas. Ingat, ini bukan perjalanan akhir, tapi tahap untuk bisa mencapai final. Nah, final di sini, disitulah yang ada perebutan juara. Di sini tetap harus menjaga konsentrasi. Konsentrasi tetap dijaga. Ini belum akhir, ada perebutan juaranya, yakni babak final. Nanti di babak pamungkas ya. Nah, itulah kalau kita sudah menginjakkan kaki di babak final, nah inilah baru secara totalitas kita kerahkan pikiran, badan, hati, ruh kita fokus di 10 hari yang terakhir untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah
setelah Ramadan Allah akan berikan predikat takwa. Apa pertanda seseorang itu telah meraih predikat takwa? Di mana ketaatannya setelah Ramadan ini semakin meningkat. Semakin meningkat. Inilah yang disebut hari raya, hari bahagia. Karena kita meraih predikat yang disediakan oleh Allah. Bukan pakaian baru, bukan Istri baru. bukan untuk kenikmatan ini. Jadi hakikat hari raya ini adalah apabila ketaatan kita semakin bertambah. Baik Gus, ini tanpa terasa ini kita sudah hampir 60 menit ini kebersamaan kita di Bincang Ramadan Masya Allah. pagi hari ini Gus. Nah, sebelum kita pamit undur diri, Ya Allah, alhamdulillah. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami' na'mai wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rusul wal anbiya Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi al-asfiya wa ashabin nujaba wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza wa bil khasati ila sayyidil aqtabi wal awliya Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu bil karamatil ghurra. Allahumma salli ala syafa'atil fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri. Salatan taftahu lana bi abwaabir ridha ta'ish wa tughliqu bi anna. Takun lana bi waliyya nasir anta waliyyuna maulana fa ni'mal maula ni'man nasir. Para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ampel Denta dimanapun Anda berada, mudah-mudahan doa dari kami di studio Ampel Denta, kita tetap fokus, kita tetap semangat, sembari kita terus melakukan evaluasi dan terus mengingat Ramadan terus berjalan dengan bertambahnya hari. Tentu saja kesempatan kita meraih keutamaan Ramadan juga semakin berkurang. Dan kalau kita sudah menyadari tentang itu, maka kita akan terus meningkatkan intensitas ibadah kita demi mumpung masih ada bulan Ramadan. Sembari kita terus berdoa, berdoa. Jangan lupa berdoa. Doa kita selama bulan Ramadan adalah mustajab. Likulli lisoimi idza lisoimi inda iftari da'watun mustajab. Saat berbuka doa mustajab. Saat berpuasa doa juga mustajab. Salah satu naturatu da'watun, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ketika berbuka dia juga didoakan. Ketika dia berbuka doanya juga dan waktu-waktu di sepanjang Ramadan. Ada satu hadis, zakirullah fi Ramadan maghfurun lah. Wasailullahi fihi la yakhibu. Tabrani, orang yang berzikir di bulan Ramadan pasti diampuni dosanya. Dan orang yang meminta di bulan Ramadan, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan rugi, pasti mendapatkan apa yang ia minta. Karena itu, saudaraku yang seiman, memintalah kepada Allah, jangan meminta dunia kecil itu kecil. Mintalah agar kita tetap diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini. Ramadan yang paling istimewa di antara Ramadan yang pernah kita temui. Dan juga jangan lupa berdoa, seandainya Allah memberikan kepada kamu kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kamu juga meminta kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa lebih baik daripada. Seandainya tidak, mudah-mudahan ini Ramadan kita Ramadan yang mampu. Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita ditetapkan menjadi para penghuni surga seperti yang disebutkan Nabi. Di antara yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersemangat beribadah, beramal soleh,
di dalam bulan suci Ramadan. Romo. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kita untuk tetap berpuasa dengan baik, bahkan meningkat kualitas kita. Mungkin sebelumnya berpuasa awam meningkat menjadi puasa khusus. Puasa awam adalah hanya menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Tapi puasa khusus lebih daripada itu. Indra 5 kita juga pembuktian kita apa yang telah kita persiapkan sejak awal sampai pertengahan. Sejauh mana persiapan kita di awal pertengahan itu nanti dapat kita ketahui di babak pamungkas, babak terakhir. Mudah-mudahan juga kami mohon doa dari para pendengar, pemirsa, pemerhati TV Ampel Denta dimanapun berada untuk minta doa panjenengan untuk Ustadz Salam, mungkin untuk saya juga, doakan untuk bisa terus semangat memberikan warna di malam hari ini lewat acara Bincang Ramadan sampai babak